Hari ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit menular yang sangat dikenal dan ini adalah salah satu penyakit kulit yang sangat umum. Kita semua biasanya mengenalnya sebagai kurap. Bagaimana cara mengetahui kalau saya terkena kurap? Ini biasanya muncul di berbagai bagian tubuh, terutama di area yang sering berkeringat, seperti di ketiak, selangkangan, dan sekitar pusar. Di tempat-tempat ini, biasanya mulai muncul bercak bulat berwarna kemerahan seperti cincin yang memiliki bintik-bintik. Setelah itu, bercak tersebut perlahan-lahan membesar. Ketika semakin besar, bagian tengahnya biasanya tampak seperti kulit normal, sedangkan bagian tepinya terus melebar. Rasa gatal yang hebat sering muncul, dan kadang-kadang ada bintil-bintil kecil. Bisa juga terjadi eksim, atau ada cairan yang keluar. Jika kita melihat lesi seperti ini, biasanya kita akan mengira itu adalah kurap. Namun, sebenarnya ada beberapa penyakit lain yang mirip, seperti inverse psoriasis atau intertrigo. Jadi, tidak tepat jika kita langsung menyimpulkan hanya dengan melihat saja bahwa itu pasti kurap. Sekarang, bagaimana cara kita mendiagnosisnya? Dalam hal diagnosis, jika seseorang datang ke dokter pada tahap awal penyakit, biasanya seorang spesialis kulit dapat mengidentifikasinya hanya dengan pemeriksaan klinis. Diagnosisnya sangat mudah dan umumnya tidak memerlukan pemeriksaan tambahan. Namun, kenyataannya, sekitar 95% pasien yang kami temui sudah menggunakan krim atau lotion tertentu, baik yang dibeli dari apotek, terpengaruh oleh iklan yang menarik, atau berdasarkan saran dari keluarga atau kerabat. Dalam kasus seperti ini, masalah mulai muncul. Lesi dasarnya sudah berubah bentuk, sehingga dokter menjadi lebih kesulitan untuk mendiagnosis, dan situasinya menjadi lebih rumit. Karena di bidang dermatologi, sebagian besar diagnosis memang bersifat klinis. Jadi, ketika lesinya sudah berubah, kami pun kesulitan mengenalinya. Oleh karena itu, sebaiknya siapapun yang melihat adanya masalah kulit seperti ini, seharusnya langsung ke dokter tanpa menggunakan krim apapun terlebih dahulu. Jika datang pada tahap awal tanpa menggunakan krim apapun, diagnosis bisa dilakukan tanpa pemeriksaan tambahan dan penyakit ini sangat mudah disembuhkan. Penyakit ini benar-benar bisa sembuh total. Sebenarnya sangat mudah untuk sembuh. Namun, karena kita sering menggunakan berbagai krim, akhirnya terjadi resistensi dan penyakitnya tidak kunjung sembuh, sehingga harus menjalani berbagai pemeriksaan dan pengobatan dalam waktu yang lama. Ini adalah kesalahan paling umum yang sering kita lakukan dan sebaiknya dihindari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sebenarnya, sebelum membahas apa yang bisa kita lakukan, kita harus membicarakan dulu apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jangan pernah menggunakan campuran krim dari apotek, berbagai jenis krim steroid, atau bahkan mengonsumsi obat-obatan tertentu yang kadang-kadang kita minum dalam dosis yang kurang atau sebenarnya tidak diperlukan. Kadang-kadang juga kita mengonsumsi obat secara berlebihan. Akibatnya, obat-obatan yang umum pun akhirnya tidak lagi efektif untuk kita. Hal seperti ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Kedua, di negara kita juga sering terjadi bahwa kelembapan yang tinggi juga membuat infeksi jamur seperti ini sulit untuk sembuh dengan mudah. Saya tidak ingin menjadi baik. Selain itu, jangan pernah berbagi pakaian atau handuk dengan orang lain. Selalu usahakan memakai pakaian berbahan katun agar keringat bisa terserap dengan baik jika berkeringat. Ada satu hal lagi, yaitu kebersihan yang buruk bisa menjadi penyebab infeksi jamur, tapi terlalu bersih juga bisa menjadi penyebabnya. Banyak orang, ketika mereka terkena infeksi seperti ini, mereka mulai menggunakan berbagai jenis disinfektan dan mencampurkannya ke dalam air mandi mereka. Bersamaan dengan itu, infeksi sekunder juga bisa terjadi, yang membuat kondisinya menjadi lebih rumit. Satu hal lagi yang harus dilakukan adalah, jika pasien memiliki diabetes, maka diabetesnya harus benar-benar dikontrol. Karena jika ada diabetes, biasanya infeksi jamur seperti ini lebih mudah terjadi. Jadi, dalam kasus seperti ini,
Kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal tersebut dan menanganinya dengan serius. Menanganinya dengan serius, 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 menanganinya D. Bagi mereka yang memiliki masalah ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, atau yang sering mengalami gangguan akibat kondisi tersebut, pakaian yang telah digunakan harus dicuci secara terpisah dari pakaian lain untuk mencegah terjadinya penularan kuman atau bakteri yang mungkin menempel pada kain. Setelah proses pencucian selesai, pakaian tersebut harus dikeringkan dengan baik, lalu disetrika menggunakan suhu yang cukup panas agar benar-benar bersih dan higienis sebelum dipakai kembali. Selain itu, pakaian yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari juga wajib disetrika terlebih dahulu sebelum digunakan, guna memastikan bahwa pakaian tersebut tetap steril dan nyaman saat dikenakan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kebersihan dan kesehatan dapat lebih terjaga. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan setiap hari. Karena dengan menjaga kebersihan, kita dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit kulit dan infeksi yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam hal pengobatan, sangat penting untuk selalu mematuhi anjuran dan petunjuk dari dokter spesialis kulit, serta mengonsumsi obat sesuai dengan dosis dan waktu yang telah ditentukan. Dengan mengikuti saran dokter, proses penyembuhan akan berjalan lebih optimal dan risiko komplikasi dapat diminimalkan. Jangan makan sembarangan, karena kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Selain memperhatikan apa yang kita makan, penting juga untuk memastikan makanan yang dikonsumsi bersih, bergizi, dan belum melewati tanggal kedaluarsa. Pastikan juga makanan berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya agar terhindar dari risiko penyakit. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita dapat menjaga kesehatan dan mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul akibat pola makan yang tidak baik.